Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Alisya Putri dari kelas 10 ADP 3 akan menjelaskan tentang sejarah, yaitu dampak penjajahan Jepang di Indonesia dalam pendidikan. Penjajahan Jepang di Indonesia berdampak positif dan negatif pada bidang pendidikan. Dampak positifnya yaitu dihapus sistem dalam dihapusnya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial yang diterapkan Belanda. 2. Diterapkannya sistem sekolah 12 tingkatan yang setara untuk lapisan masyarakat. 3. Diterapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. 4. Diterapkannya sistem pendidikan wajib untuk anak-anak usia sekolah. 5. Ditingkatnya kualitas guru, berkembangnya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi setelah Jepang. Dampak negatifnya yaitu 1. Penyelenggaraan pendidikan kurang teratur. 2. Jumlah sekolah, siswa, dan guru menurun. 3. Banyaknya anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan. 4. Banyaknya orang yang buta huruf. 5. Sistem pendidikan menjadi semakin memburuk. 6. Banyak pelajaran dianjurkan untuk masuk organisasi militer. 7. Kebijakan pendidikan Jepang. 8. Memperkenalkan kurikulum baru yang lebih menekankan pada pelajaran matematika, ilmu pengetahuan alam, dan kemiliteran. 9. Menghilangkan pelajaran bahasa Belanda, sejarah, dan agama dari kurikulum. 10. Membentuk sekolah guru, memberikan doktrin Hakko Ichiu kepada para pengajar. 11. Memberikan doktrin Nippon Seishin atau latihan kemiliteran dan semangat Jepang. Bagaimana sih dampak penjajahan terhadap sistem pendidikan di Indonesia? Dampak kolonialisme di bidang pendidikan adalah pendirian sebagai lembaga pendidikan formal oleh pemerintah kolonial Belanda. Sekolah-sekolah ini awalnya didirikan untuk mendukung administrasi kolonial dan melatih penjabat pribumi yang loyal kepada pemerintah kolonial. Apa saja perubahan pada masa penjajahan Jepang pada aspek pendidikan? Pada masa pendudukan Jepang, penyelenggaraan pendidikan kurang teratur. Jumlah sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah kejuruan, sangatlah menurun. Hal ini diakibatkan makin bertambahnya orang-orang buta huruf. Apa sih tujuannya? Karena tujuan pendidikan masa pendudukan Jepang hanyalah fokus untuk membentuk tenaga kerja dan militer yang akan dikerahkan dalam perang pendidikan mengalami kemerosotan. Apa kebijakan pendidikan di bidang pendidikan? Kebijakan awal pendidikan Jepang adalah menghapus pengaruh Barat terhadap rakyat Indonesia. Pendidikan pada masa awal kebijakan Jepang di Pulau Jawa mengalami perubahan dari mulai jenis sekolah, kurikulum, struktur sekolah, serta bahasa pengantar diganti menggunakan bahasa Indonesia. Apa yang terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia saat Jepang menjajah? Kondisi pendidikan pada zaman pendudukan Jepang ini, jika dibandingkan dengan masa akhir pemerintah Hindia Belanda, dapat dinilai sangat menurun. Jumlah sekolah dasar dari 21.500 pada saat pendudukan Belanda menurun menjadi 13.500 pada masa pendudukan Jepang. Sekolah lanjutan dari 850 menjadi 20. Mengapa di masa pendidikan Jepang semakin turun-menurun? Jepang memperlakukan kerja paksa atau Romusha, juga membentuk pertahankan rakyat semesta seperti Heiho, Peta, dan Keiboda, sehingga perhatian terhadap dunia pendidikan semakin menurun. Kehidupan rakyat semakin tertindas dan menderita. Apa nama organisasi pemuda yang dibentuk oleh Jepang untuk melatih generasi muda di Indonesia? Sejak awal Jepang telah memulai merencanakan untuk mengarahkan pemuda dan pelajar dalam organisasi semi-militer, lebih setelah Jepang menghadapi periode defensif pada
Perang Dunia Kedua, pada tanggal 29 April 1943 didirikan organisasi pemuda yang diberikan nama Seinendan dan Keibodan. Bagaimana kebijakan Jepang dalam bidang pendidikan? Salah satu kebijakan Jepang di bidang pendidikan adalah menetap satu macam jenjang pendidikan dasar selama 6 tahun. Dampak positif kebijakan ini adalah diskriminasi di bidang pendidikan yang terjadi sejak masa kolonial Belanda dihapuskan. Sekian dari saya, Rasya Alisha Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.